Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini. Hari apa sekarang, teman-teman? Kamis. Hari Kamis tanggal berapa sekarang? 7. Kamis tanggal 7 Oktober ya. 7 Oktober 2021 Jakarta. Kembali hadir bersama Live Podcast Lingkar Amanah Budaya. Baik, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika BAN 21 Jakarta. Alhamdulillah Rabbil alamin ya. Sudah banyak yang kumpul. Sudah ada berapa di situ di ruang kita? 22. 30. 30. Berapa lagi? 9. 39 ya. Kita banyak banget ya. Iya, Pak. Yang belum masuk ke GCR siapa? Ada yang belum masuk GCR? Ada 2 orang yang belum masuk GCR. Jadi yang belum masuk GCR untuk dapat segera bergabung di Ilham Pak, belum Pak. Siapa yang belum? Rojak, siapa tadi? Betul ya Rojak, coba nyalakan kamera semua ya. Nyalakan kamera semua ya. Tadi yang bilang belum masuk GCR siapa? Rojak, mana Rojak? Udah Pak, saya udah. Yang belum siapa yang belum? Siapa yang merasa belum masuk GCR? Ada 2 orang. Saya Pak. Kamu kenapa nggak masuk Zakia? Coba nyalakan kamera. Kenapa kamu? Kenapa nggak masuk GCR? Nggak tahu Pak kodenya di mana. Baru nyadar belum masuk. Baru nyadar. Hari gini baru nyadar. Ya Allah. Astagfirullah. Siapa lagi yang belum? Coba angkat tangan yang belum. Yang belum masuk GCR angkat tangan. Halo? Siapa lagi tadi? Coba dua orang, siapa lagi? Siapa yang belum? Siapa tadi? Zakia ya? Mana? Zakia? Iya Pak. Kamu kenapa belum masuk, Bu? Baru nyadar. Baru nyadar ya tadi jawabnya ya.
Siapa lagi? Satu lagi siapa? Kalau ngaku malah Pak Arif seneng loh. Maksudnya itu malah dimaafkan. Kayak Zaki ya, saya Pak, belum Pak, baru sadar Pak. Nah, malah dimaafkan sama Pak Arif. Kalau yang nggak ngaku malah nggak dimaafin. Ya dimaafin cuma lama deh. Coba siapa Zaki mana Zaki? Siapa lagi? Siapa lagi? Yang merasa belum Kalau masuk GCR? kalau dari saya lihat GCR sih si itu Pak Walid Walid belum mana ada. Walid? Kalau saya cek Pak. Iya benar, Walid. Mana Walid? Khairul. Iya, iya. Iya benar Kamu belum saya masuk cek GCR, tadi. Lid. Coba nyalakan kameramu. Lid, Iya Pak. kamu kemana aja kamu? Masya Allah. Lupa, lagi dicek tadi. Bener nggak ya? Terus, Ternyata bener. terus kamu nggak pernah ngerjain tugas gitu? Dulu lagi ngaca, dulu lagi ngaca. Buat karya. Lagi ngaca dia. Biarin. Baru nyadar juga kamu, Lid? Iya. Saya lagi Ya ngecek-ngecek. Allah. Berarti kamu baru jadi manusia. Kamu. Ya. Ukurannya kesadaran ya. Kalau baru sadar itu berarti baru jadi manusia kamu. Ya, sudah masuk belum, Lid? Udah. Ini lagi Hah? ngecek tugasnya. Udah masuk. Terus Siti Zakia? Emang harus pakai kode apa enggak sih kalau masuk itu? Harus. Itu tadi saya ngeliat kodenya. Lihat kodenya. Wah, ada kodenya itu ya. Coba Zakia masuk Zakia. Kodenya di mana, Pak? Di mana Bagi ya? Itu ada di doc. Di apa sih? Di kayak foto gitu. Bagi Nih. kirimin aja, Lid. Gimana Lid adanya Lid? Kalau Paris ya ada. Ada di Masya grup. Allah, hari ini. Ada di grup, saya baru nyadar. Kirimin Walid. Ya, Kirimin lagi Walid. Tapi gak apa-apa, Zakia suka. Paris senang kamu, Bentar. kamu terus terang gitu. Nih Paris kirim nih. Mana ya? Tadi dulu lagi cari masa. Oh, tulis. Ya, jadi saya ingin pastikan bahwa seluruh sivitas akademika secara administrasi Ya udah dikit. ya, terutama untuk tugas-tugasnya itu dapat segera terselesaikan. Nah, kalau nggak punya kan repot kan jadinya kan. Nggak dapat nilai kamu nanti kalau nggak ada di GCR. Nilainya diambil dari situ, maksudnya datanya dikumpulkan di situ. Di samping memang data-data dari hasil diskusi dan juga hasil kamu bertanya, kamu aktif di dalam pembelajaran dan seterusnya itu yang jadi bahan-bahan penilaian. Tapi administrasinya terkumpul di GCR. Kalau GCR-nya nggak ada ya repot. Ya, Zakia udah masuk Zakia? Nomornya udah Pak Arif Kurung sudah dikirimkan. OTW atau gimana Zakia? Udah, Pak, udah. Baik, sambil menunggu teman kita atau ada mungkin pertanyaan dulu atau ada pertanyaan atau usulan terlebih dahulu sebelum Pak Arif melanjutkan proses pembelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, ada unek-unek yang mau disampaikan. Tapi semuanya sehat ya. Siapa yang sakit hari ini yang tidak masuk? Adakah yang sakit? Adakah yang sedih? Adakah yang tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, kita sama. Kalau nggak punya uang, kita sama. Coba dulu dandan lagi lu. Dulu dandan lagi. Udah cukup. Iya. Udah. Ya udah. Akbar, apa kabar Akbar? Alhamdulillah Pak. Kemana aja nggak pernah nongol kamu? Kemarin pas bikin video.
Bikin video apa? EM itu simulasi. Apa? Yang bikin video simulasi minggu kemarin. Simulasi apa? Oh, datang kemarin. TM. Oh, besok masuk ya kamu ya? Kelas 12 ya? Iya. Yang genap. Coba siapa yang sudah, coba nyalakan kamera dulu semua dong. Nyalakan kamera kamu sekarang. Ayo dong. Aufa, Hasanti, Khairul. Aufa udah nyala. Khairul belum. Walid, Naswa, Salsabila. Aulah Hasan. Kenapa Pak? Ntar dulu, kalian manggil dulu aja. Abian. Subhanallah. Abian, orang Betawi. Iya atau bukan? Yan, kamu asli Betawi, Yan? Jawa Pak, Jawa. Ya, Pak Yan, kamu asli Betawi apa bukan? Bukan. Batak ya tuh. Orang Kamu Batak. aslinya mana? Jawa. Oh, Jawa, tapi gayamu kayak orang Betawi gitu, keren ya. Pakai peci kayak si Pitung. Kan saya orang Cakung, Pak. Oh iya, si Pitung Itu anak dia. Betawi. Aduh, Sidul, Pak, ada Sidul, lagunya kan? Sidul. Aduh, Dul, Pak, Dul. sialan. Oh, Dul ya, maaf. Si Pitung. Nyalakan semua. Wina. Udah nyala, udah. Alhamdulillah. Adelia. Coba yang rumahnya paling jauh dari Man 21 itu siapa paling jauh? Kita sombong-sombongan sekarang. Yang paling jauh siapa? Bekasi Pak. Saya. Ngaku Saya di semua. surga, Pak. Saya di surga. Aiman Pak, Aiman. Saya di Neptunus. Aiman di Jawa Barat, Pak. Semana Aiman? Saya nggak punya Aiman rumah. di Jawa Barat. Abian. Rojak Oh, juga, Abian Pak, itu Rojak. Aiman. Di Jawa Barat. Muhammad Karuna, Abian. Karuna Pak. Oh, paling jauh Aiman, Jawa Barat. Iya, jauh banget, Pak. Jawa Barat. Iya. Subhanallah, Bekasi dong. Itu Abian, apa sih Aiman? Jangan dimain-main itunya. Man, Apa, Pak? itu mic-nya jangan dimain-mainin kamu. Oke, kok ini belum nyala semua ini? Raida mana Raida? Raida ada Raida? Raida, halo Raida. Halo Abian. Waduh ini nggak boleh. Raida, kalau bahasa Jawa namanya Raido. Lagi di mana, Abian? Yo, Raiko. Raida. Raiko. Yang presentasi ditampilkan dulu PPT-nya ya. Aufa atau siapa sekarang? Kelompok Saya, 4. Pak. Kelompok saya. Sekarang Pak. Sekarang Saya ya. kok. Keren banget nih. Boleh ditampilkan dulu, tampilkan kalau mau ditampilkan. Lama nih ya. Ada bahasa penampilan. Akbar, Tausiah siap Bar kalau ada Bar. Gue di angkasa nih. Wabarakatuh. Yang mau kasih presentasi yang kasih Tausiah Yunjib. Mau nggak Jib? Mau Pak, mau. Kamu kultum Jib. Kasih duit aja, Pak. Kasih duit. Antara Akbar dan Yunjib. Oke, siap ya. Belum nanti Pak Arif dulu yang mempersilahkan Pak Arif terlebih dahulu ya. Biasakan untuk aktif bertanya, karena aktif bertanya itu menandakan bahwa otak kita bergerak, punya aktivitas, punya percikan-percikan gitu. Bergerak, aktif. Ya, itu yang bagus ya. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika Man 21 Jakarta. Baik, kita akan segera coba untuk mendengarkan presentasi. Namun sebelumnya Pak Arif mau sampaikan terlebih dahulu ya. Jadi tema kita sebetulnya sudah cukup. Aufa kelompok berapa Pak? Saya kelompok 5, Pak. Itu kelompok 4 itu.
Iya, ini sekarang kelompok 4. Sekarang kelompok OVA bukan sekarang, bukan? Bukan Pak, insya Allah minggu depan. Ini siapa sih? Adiba Zahwa Amelia Indah Cemara. Oh, namanya keren sekali, Cemara ya. Sejuk Indah Cemara. Mana Indah Cemara? Saya baru dengar nama Indah Cemara. Cemara? Iya, saya, Pak. Aku sedang memanggil kamu. Iya, kamu. Indah, mana Indah? Saya, Pak. Pasti orangnya Indah. Coba buka, nyalakan itu kompornya. Kamera. Yunjip silakan. Meleduk dong, Pak. Mana Indah, nggak kelihatan Indah? Subhanallah, ternyata benar-benar indah ya. Wanita itu memang indah. Coba Yunjip, Pak Yunjip. Kalau cowok bukan indah. Ya. Cowok nyebelin. Aduh, Pak Arif dong. Untung laki, Pak. Oke, Indah Cemara Rosa. Kok ada Rosa lagi sih? Kamu namanya Indah Cemara kok nggak ada Rosanya di sini, kok ada Rosnya? Rosmiati. Rosmanda, Pak. Rosmandi, Pak. Kamu nama jangan panjang-panjang dah. Anak Epep. Habisin tempat. Muhammad Abian Aiman juga panjang bener nih. Ada yang sampai 4 ya kan nama tuh, sampai 6 ini kata. Ngabisin tempat ya. Kasihan komputernya gitu loh, kepanjangan, mesti ngatur-ngatur kolom. Tanda ya Pak Arif ya. Terus ada Muhammad Abian Aiman, Muhammad Husen. Mana Husen? Husen. Ya, Pak. Husen. Ya, Pak. Oke, siap ya Sen ya? Oh iya Husen, si ganteng Husen. Subhanallah. Oh, rambutmu udah pendek sekali Sen. Potong, Pak. Potong ya. Keren. Aulia Hasanah. Aulia. Iya, Pak. Aulia. Di antara teman-teman di sini ada yang Aulia, kamu di sampingmu ada orang tuamu enggak? Nggak ada, lagi kerja. Coba nyalakan kamera kamu. Aulia. Di sampingmu orang tuamu enggak ada? Lagi dagang. Oh, Pak Arif ingin ketemu ya. Nggak ngapa-ngapain maksudnya. Pak Arif ingin sekali ya dilihat di saat pembelajaran kita, teman-teman dan semuanya. Artinya kemudian orang tua itu terlibat. Kalau misalnya ingin sekedar ya diskusi gitu kan sama Pak Arif ya. Atau yang mau ikut terlibat di dalam proses pembelajaran di sejarah, sangat terbuka sekali. Ada nggak yang orang tuanya dekat situ atau adiknya? Pak Arif jujur ya, demi Allah Pak Arif ingin lihat anak kecil. Ada yang punya adik kecil nggak? Pak Arif ingin lihat. Ini ada, Pak. Mana? Ini Pak, saya ada. Sini Pak, coba. saya, Pak. Masukin Bentar, laptop. Pak, saya minjem adik Aja, Pak, Pelja aja, Pak, Pelja. Coba masukin laptop, Pak Arif ingin lihat. Jip. Minjem adik lu, Boy. Tidur, Pak. Profil saya. Adanya Yunjip 2, Pak. Yunjip. Tuh profil saya, Pak. Profil saya, lihat profil saya. Profil yang lucu ya, yang kalau nggak lucu enggak. Umur 2 tahun. Parah, Pak, itu Cafa Masa Biru, Pak. Siapa, Jip? Bahaya. Kalau Yunjip kan dia lucu ya, gede aja lucu, apalagi adiknya kayaknya lucu banget kayaknya. Coba Jip. Iya, Pak. Jip, kamu gede aja lucu, Jip, dong. apalagi adikmu Jip. Coba Jip, mana Jip? Ada nggak Jip? Ya lagi ini, Pak. Itu adik beneran itu, sialan fotonya tuh. Iya. Kurang ajar. Coba bisa Jip, serius, di-share Jip. screen. Tadi yang punya adik siapa, coba keluarin. Masukin ke laptop. Saya Masukin ke laptop. Masih dikandangin. lagi tidur, Pak. Ya, Ada di rumah Ngkong, Pak. ya, ambil fotonya lucu nggak? Harus lucu ya. Kamu aja lucu. Rizky ngapain Rizky? Fotonya taruh di grup aja, Pak. Rizky kamu ngapain Rizky? Ya, ada nih. Iya lagi itu ngempanin itu bebek. Saya sama kucing, Pak. Ada saya nggak ada. Astagfirullahaladzim. Lagi main. Dia ngempanin bebek. Mana bocah kecilnya mana? Diba. Ini. Lagi tidur, Pak. Tapi yang lihat Rizky juga udah lucu ya. Biar bangun. Tapi lihat Rizky udah Bangunin. lucu lah. Lihat Rizky udah terobati, Pak Arif. Lihat Rizky juga udah lucu ya.
Fotonya di gitu. Cewek Kalau lihat juga. Ilham udah terlalu terobati, Pak. Cewek. Lihat Ilham Iya gimana? cewek Pak. Ya. Heeh. Bangunin, siram air. Udah saya nih Pak. Ya dia. Hei, halo. Kalau enggak yang lucu justru malah kamu, Gi. Oke, kelamaan ya. Udah iklannya udah. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika Man 21 Jakarta. Kita udah mau langsung serius saja ya. Serius tapi santai tapi serius. Dan mudah-mudahan diskusi kita hari ini berjalan dengan baik meskipun hanya terbatas sekitar 30 menit. Tapi mudah-mudahan efektif ya. Tentu kalau bisa lebih efektif lagi menjelaskan PPT-nya itu lebih bagus lagi, lebih keren. Dan langsung saja Pak Arif kasih kesempatan kepada kelompok 4 ya. Kelompok 4 atas nama Adiba Zahwa, Indah Cemara, Muhammad Abian Aiman, Muhammad Hussein Aulia Hasanah, Wizaratul Maliyah. Aduh, Pak Arif belum nyatat ini. Oke, silakan untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan. Indah. Ada ini juga. Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Guru Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Bapak Arif serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini Amin. kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang kami beri judul ialah Masa Pemerintahan B.J. Habibie. Terus sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 ini. Yang pertama ada Adiba Zahwa Amelia, terus Indah Cemara Rosmanda, Muhammad Hussein, Muhammad Abian Aiman, Wizaratul Maliyah, serta Aulia Hasanah. Yang pertama adalah biografi B.J. Habibie yang akan dibacakan oleh Adiba Zahwa Amelia. Kepadanya kami persilahkan. Biografi Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936, umur 78 tahun, adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatannya digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang terpilih sebagai Presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999 dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai Wakil Presiden dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai Presiden. Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Alwi Abdul Jalil Habibie adalah keturunan Bugis atau Sulawesi Selatan yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1908 di Gorontalo, dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo lahir di Yogyakarta 10 November 1911. Ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardoyo, adalah anak seorang spesialis mata di Jogja, dan ayahnya yang bernama Puspowardoyo bertugas sebagai pemilik sekolah B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah salah satu anak dari 7 orang bersaudara. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie. Selanjutnya, Fasya.
Ya. Itu udah keganti juga. Ya. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang terpilihnya B.J. Habibie menjadi Presiden RI. Proses terpilihnya B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga pada 21 Mei 1998. Kebijakan dan capaian kerja B.J. Habibie serta berakhirnya masa jabatan B.J. Habibie sebagai presiden. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang bersifat deskriptif naratif. Adapun tahapan kerja yaitu melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian dapat diperoleh bahwa B.J. Habibie terpilih menjadi presiden karena mundurnya Soeharto sebagai presiden berdasarkan ketentuan pasal 8 UUD 1945. Adapun kebijakan B.J. Habibie selama masa pemerintahannya seperti mengatasi krisis ekonomi, mengatasi dinamika ketenaga kerjaan, melaksanakan pemilihan umum, melakukan reformasi ABRI, dan pelaksanaan sasaran kerja yang telah membuahkan tercapainya tuntunan masyarakat, yang dampaknya menjadikan perekonomian menjadi stabil dan kerusuhan mulai mereda yang mana kedepannya diharapkan agar lebih baik lagi. Pada akhirnya, pada tanggal 21 Oktober 1999, merupakan berakhirnya masa jabatan B.J. Habibie. Setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak dan tidak mencalonkan sebagai presiden, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan di Indonesia mulai mengalami perubahan yang signifikan setelah B.J. Habibie menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi akibat krisis ekonomi. Namun setelah berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie telah memberikan kebebasan rakyat Indonesia untuk beraspirasi dan menyampaikan pendapat yang merupakan bentuk tuntutan rakyat kepada pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wizaratul Maliyah. Kepadanya saya persilakan. Maju menggantikan Presiden Soeharto yang lengser pada 20 Mei 1998. Bahrudin Yusuf Habibie yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden menghadapi pekerjaan rumah yang besar. Salah satunya adalah keadaan ekonomi yang porak-poranda yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting. Di bidang moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70%, dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan, diterbitkan obligasi senilai Rp650 triliun untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank, dan mengambil alih 7 bank. Di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan. Juga perlakuan khusus mobil nasional yang membiayai program jaring pengaman sosial. Sedangkan di bidang korporasi, utang swasta direstrukturisasi melalui skema Indonesia atau Indra dan Praksara Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina. Di tengah gonjang-ganjingnya situasi Polhukam, saat itu pemerintahan harus dengan cepat mengambil keputusan walau berisiko tinggi. Nah, waktu itu keadaan Indonesia tidak menentu. Kena Habibie, bisa plus bisa minus, resikonya tinggi, kos tinggi, cara berpikir saya itu harus berlaku untuk umum. Dalam hal ini saya mencari approximately rata-rata. Masa kepresidenan B.J. Habibie. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Nah, pada pemerintahannya yang singkat, B.J. Habibie berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah, inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era
Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Husin. Kepadanya saya persilahkan. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden. Sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak pro pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bila presiden mengangkat dan tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, dia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945 yang menunjukkan bahwa sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji depan MPR atau DPR. Kebijakan masa pemerintahan Habibie memperbaiki bidang ekonomi, merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian Indonesia, melikuidasi beberapa bank bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah 10.000, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Reformasi bidang politik kebijakan yang dilaksanakan dalam bentuk kebebasan mendirikan partai politik dan kebebasan menyampaikan pendapat dan merencanakan pelaksanaan pemilu yang langsung namun bebas dan rahasia. Menyelenggarakan sidang istimewa MPR dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 13 November 1998 yang menghasilkan 12 ketetapan. Di antara 12 ketetapan ada 4 ketetapan yang berusaha mengakomodasi reformasi, yaitu yang pertama ketetapan MPR nomor berapa ini? Tahun 1998 menemukan UUD 1945 di amandemen ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 4 tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus pada presiden atau mandataris MPR dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengembangan Pancasila. Lalu yang kedua, ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 tentang pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode, dan ketetapan itu tidak ada lagi seorang presiden yang dapat menjabat seperti Soeharto, yaitu selama 7 periode. Yang ketiga, ketetapan MPR yang nomor berapa? Berapa yo? Nomor berapa Pak? Ayo berapa? Pasal Pak. 18 tahun 1998. Makasih Pak. Tahun nomor 18 tahun 1998 menyatakan Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai asas tunggal. Seluruh organisasi sosial politik tidak lagi wajib menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Setelah Orde Baru dan peristiwa 1998, Indonesia mengawali babak baru di era reformasi. Pemerintahan dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden mulai pada gantian. Pada 1 Mei 1998. Selanjutnya akan dibacakan oleh Awal Dahat. Husen udah. Awal. Ya. Selanjutnya masa reformasi di bawah pemerintahan B.J. Habibie. Setelah Orde Baru dan peristiwa 1998, Indonesia mengawali babak baru di era reformasi pemerintahan dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai pemerintahan yang kurang kuat di dalam menghadapi reformasi. Kurangnya dukungan komunitas politik membuat pemerintahan pada masanya mengalami berbagai praktik kekerasan, disintegrasi sosial, dan rapuhnya legitimasi kekuasaan yang ia pimpin. Pak, berhenti dulu ya Pak, lagi azan. Ya Allah, lanjut Allah.
Masa pemerintahan Habibie dianggap sebagai masa transisi karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan. Meski banyak menerima tekanan dari berbagai sisi, pemerintahan pada zaman Habibie dinilai begitu baik. Selama 17 bulan menjabat sebagai presiden, ia menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka, dan adil. Ada jaminan di dalam sistem demokrasi yang ia jalankan seperti kebebasan pers, adanya pemilu multipartai, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prestasi yang patut dibanggakan salah satunya yaitu menurunnya nilai dolar hingga 10.000 per 1 dolar AS, di mana sebelumnya mencapai 15.000 per 1 dolar AS. Hal yang paling penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah lepasnya Timor Timur pada tahun 2002, yang diawali dengan peristiwa munculnya referendum Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999. Peristiwa lepasnya Timor Timur menimbulkan kerusuhan yang tidak terkendali, hingga akhirnya Habibie mengizinkan pasukan perdamaian PBB untuk mendamaikan situasi di Timor Timur. Kebijakan politik masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, kebebasan pers. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah, maka akan mendapatkan hukuman. Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia. Sebagai undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya. Yang kedua, pemilu bebas dan demokratis. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Yang ketiga, otonomi daerah. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. Selanjutnya akan dibaca. Halo, cek. Aiman? Wiza. Wiza, saya kira jangan terlalu panjang ya. Berakhirnya diskriminasi Halo, sebentar. Apian belum baca ya, Apian? Ini Pak lagi. Kenapa, Pak? Ini slide yang terakhir bukan ini? Habis itu kesimpulan udah. Oh, tapi disingkat aja ya, disingkat. Panjangan. Ya, Abian. Iya, Pak. Berakhirnya diskriminasi terhadap lanjut berikutnya aja, Abian. Yang mana? Pasya, lihat bawahnya. Kenapa, Wi? Nah, itu. Itu aja nggak apa-apa. Pada tanggal 14 Oktober 1999, Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR, namun terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban Presiden karena pemerintahan Habibie dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rezim Orba. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Paripurna Sambal mengatakan, dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak. Pada hari yang sama Presiden Habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden.
Oke, cukup ya saya kira ya. Biar tidak terlalu panjang teman-teman dan juga Ari potong ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Tadi sudah banyak disampaikan ya materi. Mungkin bisa di close dulu atau ditampilkan di awal. Di slide awal ya, Pak. Bisa di slide awal aja nggak apa-apa. Sebentar. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika PAN 20 Seluruh Jakarta. Tadi panjang lebar sudah kita dengarkan bersama pemaparan dari kelompok 4 tentang B.J. Habibie ya, selama beliau menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia ya. Tentu menggantikan presiden sebelumnya dalam sebuah situasi yang tidak kondusif ya, karena memang pada saat itu adalah saat di mana Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang kita sebut sebagai krisis yang multidimensional. Tapi kalau secara ekonomi itu ada sebuah istilah yang terkenal adalah krisis moneter. Dulu sangat terkenal sekali dan orang juga masih sangat mengingat peristiwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia, yang itu kemudian menandai kepemimpinan di bawah B.J. Habibie ya, seorang intelektual yang ilmu pengetahuannya tidak diragukan lagi ya, karyanya juga sangat luar biasa, sangat monumental, sangat penting bagi inspirasi generasi bangsa Indonesia ya, anak-anak kita dan Anda sendiri, kita semua mendapatkan inspirasi dari Profesor B.J. Habibie. Betul ya? Oke, nah karena waktunya sangat terbatas, Pak Arief ingin mengajukan pertanyaan simpel saja ya, sangat simpel pada kelompok, tolong dijawab langsung, yang bisa langsung jawab silahkan dijawab ya. Oke, pertanyaannya adalah apa yang bisa kalian ambil ya? Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari seorang B.J. Habibie? Pelajaran-pelajaran penting apa aja yang kamu ambil dari seorang B.J. Habibie? Silakan dari Wiza dulu boleh, dari Wiza. Silakan Wiza. Saya, Pak. Ya, silakan Wiza. Bu, saya bukan Wiza. Wiza Rotul, Wiza Rotul. Oh iya, oke Wiza dulu. Atau mewakili kelompok silakan, satu orang aja nggak apa-apa. Saya. Silakan Adiba. Saya belajar dari B.J. Habibie adalah kesabarannya, karena dia tuh kan dicap pemerintahannya buruk ya. Tapi dia tuh kayak nerima apa adanya gitu loh, Pak. Padahal kinerja dia itu bagus walaupun sebentar gitu, tapi itu banyak memberi perubahan. Cuma dipandang sebelah mata sama masyarakat, karena kan sebelumnya kan pemerintahan Soeharto. Jadinya mereka tuh merasakan hal yang beda banget gitu. Buruknya jadinya, gimana? Gitu. Kesan buruknya gimana? Apa, Pak? Iya, cap buruknya kayak gimana itu, cap buruk? Kayak penolakan apa tadi tuh? Kayak penolakan gitu. Penolakan apa? Penolakan laporan per tanggung. Iya, penolakan laporan pertanggungjawaban. Selain itu apa yang paling berkesan, maksudnya yang paling berkesan negatif ya, negatif dari seorang B.J. Habibie dikesankan oleh publik, oleh masyarakat, oleh pakar segala macam yang digambarkan sebagai sesuatu yang negatif itu, selain penolakan itu apa? Ada lagi? Mungkin dari kelompok yang lain mungkin barangkali? Ya, jadi tadi kalau misalnya kita jawab tentang penolakan ya, sidang istimewanya itu kan berisi pertanggungjawaban seorang profesor, seorang presiden B.J. Habibie kepada MPR. Tapi kemudian ditolak ya. Ditolaknya karena apa? Ditolaknya karena Ditolaknya karena berbagai macam persoalan yang muncul ya.
Salah satu yang paling kuat yang kemudian muncul, yang kemudian disuarakan itu adalah dalam beberapa kasus, terutama adalah lepasnya Timor dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di situ ada catatan luar biasa ya. Ada catatan luar biasa. Catatan luar biasanya bagaimana? Karena pemerintahan B.J. Habibie itu terlihat sekali dibaca oleh dunia internasional itu sebagai satu negara yang tidak mampu menyelesaikan konflik ya, tidak mampu menyelesaikan konflik. Dan itu menurut Pak Ari menjadi sesuatu yang wajar dalam artian ya menjadi negatif gitu. Kesannya menjadi negatif ya. Saya kira kita bisa berdebat soal B.J. Habibie ya, kesan-kesan negatif yang menyebabkan terutama sekali adalah Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang salah satu yang sangat kuat kenapa kemudian banyak orang yang mengkritik. Tapi meskipun demikian, di sisi yang lain, di saat yang sama, beliau juga sekaligus mendapatkan julukan, mendapatkan sebutan ya sebagai Bapak Demokrasi. Ya. Karena apa? Karena kebebasan pers ya. Kemudian karena mampu merestrukturisasi ya, memberikan kebebasan, memberikan ruang bagi mahasiswa, kemudian memberikan pokoknya demokrasi itu betul-betul mendapatkan tempat pada masa B.J. Habibie. Itulah sebabnya kenapa beliau itu disebut sebagai Bapak Demokrasi. Kalau ya ini Pak Arif langsung merangkum nih ya. Kalau kita bicara tentang teknologinya, sisi positifnya nih ya, itu jelas. Beliau punya karya yang dinamakan dengan pesawat N250. Tapi pesawatnya baru terbang sekali kemudian selesai, dikandangkan. Bahkan tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, tahun 2020, Agustus tahun 2020 kalau nggak salah pesawatnya dibawa dari Bandung kalau nggak salah ya. Dari Bandung atau dari Jakarta ya? Kenapa Pak? Ada pesawatnya B.J. Habibie? Pesawatnya B.J. Habibie dimuseumkan di Museum Satria Mandala, kan dibawa ke sana pada tanggal 20 Agustus tahun lalu kalau nggak salah. Itu dibawa dari tidak dioperasionalkan. Ya, akhirnya kemudian dikandangkan, dimuseumkan, kan sayang sekali itu. Sayang sekali. Gatot Kaca ya Pak ya? Apa? Iya, pesawat Gatot Koco ya. Gatot Koco kemudian dibawa, bahkan di Semarang itu kalau nggak salah tidak muat ya itunya gerbangnya. Pintu gerbangnya nggak muat, kemudian bannya dikempesin, baru kemudian bisa lewat di pintu tol daerah Semarang ya. Itu karya Profesor B.J. Habibie yang sangat luar biasa, sangat cerdas, sangat brilian, bahkan kemudian menjadi simbol bagi IQ tertinggi di Indonesia ya. Simbol tentang intelektualisme, simbol tentang kepahlawanan, simbol tentang teknologi ya, yang hari ini justru kemudian dihapuskan. Dihapuskan itu maksudnya adalah peninggalannya B.J. Habibie. Kalau kemudian ada yang kita sebut sebagai Kementerian Riset dan Teknologi, zaman sekarang itu sudah nggak ada. Itu sayang sekali. Digabung, oke lah nggak, dileburkan maksudnya, dileburkan ke departemen atau ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan riset dan teknologi. Itu kan zamannya Pak Habibie itu yang gegap gempita, cetar membahana itu teknologi itu zamannya B.J. Habibie. Tapi sekali lagi teman-teman dan juga seluruh sivitas Akademika 21 Jakarta, Pak Arif tidak bisa memberikan kesempatan elaborasi lebih jauh. Pada prinsipnya adalah ketika negara kita menggeliat dengan penemuan ya, bergeliat, bersemangat dalam bidang penemuan, justru kemudian negara-negara barat, wah ini nggak beres nih. Kalau Indonesia ada penemuan ini berbahaya, nanti produk-produk kita nggak laku. Makanya menurut B.J. Habibie dia mengatakan bahwa di balik semua kehancuran ekonomi di Indonesia, di balik pesawatnya kemudian nggak bisa diterbangkan, di situ ada IMF. Itu Pak Habibie sendiri yang bilang, International Monetary Fund, lembaga moneter internasional. Artinya Barat punya kepentingan, nggak bisa nih kalau Indonesia ini punya penemuan, punya teknologi baru, wah kita rugi nih, pesawat kita bisa nggak laku dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya.
Jadi ada semacam rekayasa yang kemudian menyebabkan teknologi kita jalan di tempat, berhenti, atau kemudian dimatikan sekaligus. Wallahu alam ya. Kita akan lihat. Makanya kita harus kemudian tetap sadar, tetap bersemangat untuk kemudian berkarya, dan terus berkarya. Begitu ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Waktu pula yang membatasi kita, teman-teman, ya, nggak bisa kita berpanjang pertanyaan maupun diskusi maupun debat. Tapi terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi pada kesempatan hari ini, keren sekali. Ya, namun mungkin sebagai penutup barangkali ada yang mau sampaikan kata-kata terakhir, maksudnya kalimat penutup mungkin dari kelompok yang mewakili kelompok, yang mau menambahkan satu boleh. Yang mau closing statement barangkali silakan. Kesimpulan gitu, Pak. Siapa? Maksudnya kayak ngasih kesimpulan gitu. Ya, kesimpulan. Wiza, silakan. Ya, Pak. BJR itu 1998, yang mana itu kan beliau kan diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20. Ya. 1 Mei sampai 1998 sampai 20 Oktober 1999. Nah, sebelumnya juga berkuasa kurang lebih selama 512 hari. Jangkanya emang pendek, tapi masa pemerintahannya ini singkat, tapi mampu melakukan gebrakan-gebrakan reformis atau dialektis dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan HAM, serta kajian-kajian kayak masa-masa krisis itu kan berupaya melahirkan pemerintahan sipil yang demokratis, krisis, sebuah angan-angan dalam tekanan rezim otoriter. Sudah paham mungkin tuh. Oke, terima kasih Wiza Rotul. Oke, terima kasih Wiza Rotul yang sudah memberikan kata akhir ataupun kesimpulan dalam diskusi kita kali ini. Ya, mudah-mudahan meskipun singkat dan terbatas ya dalam situasi kita, keadaan kita, mudah-mudahan tetap bisa memberikan inspirasi, tapi paparan dan juga materinya sudah banyak sekali tadi. Ya, silakan dilihat lagi, nanti bisa dicek lagi di YouTube Lingkar Amanah Budaya, tonton begitu ya. Di situ sangat kelihatan sekali yang aktif, yang bertanya itu pasti akan kelihatan. Dan pada akhirnya kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Tidak bisa juga menyampaikan tausiah, tapi disiapkan saja untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Begitu ya teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi untuk inspirasi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini nama lagunya apa sih, Pak? Pak, nama lagunya apa sih, Pak? Nama backsoundnya apa namanya? Backsound ini. Hah? Dance. Oh, dance. Kenapa emang Bar? Enak Pak, sambil geleng-geleng pala. Sholat jangan geleng-geleng. Ya ini dance apa Pak? Dance apa Pak? Dance tuh. Kayak ini mah dari piano. Oh, bawaan. Ya. Iya Pak. Oke, cukup ya. Sampai ketemu lagi. Iya, Pak. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.